Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Ali Murtado dengan NRP 5017241079. Saya sendiri dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Oke. Untuk di video kali ini, saya akan membahas tentang metode geofisika yang biasa digunakan untuk ahli geofisikawan. Oke, langsung saja. Dalam metode-metode geofisika ini terdapat dua macam metode. Yang pertama yaitu metode aktif dan juga metode pasif. Oke, untuk yang metode aktif sendiri merupakan metode yang memerlukan sumber energi buatan untuk menghasilkan suatu gelombang ataupun medan yang kita akan ukur. Untuk contoh dari metode aktif ini ada empat. Yang pertama yaitu seismik aktif. Seismik aktif ini menggunakan sumber getaran seperti ledakan ataupun palu. Untuk metode resistivitas ini kita gunakan untuk mengukur suatu hambatan listrik di bawah permukaan. Lalu yang ketiga ada metode ground penetrating radar atau yang biasa disebut dengan metode GPR. Metode GPR ini menggunakan suatu gelombang radar untuk memetakan bawah permukaan. Lalu yang keempat yaitu metode elektromagnetik yang biasa disebut dengan metode IM. Metode IM ini mengukur respon medan elektromagnetik dari bawah permukaan. Lalu yang kedua, metode yang kedua yaitu metode pasif. Metode pasif ini merupakan metode yang pastinya berbeda dari metode aktif, yaitu tidak menggunakan sumber energi buatan. Tetapi metode pasif ini menggunakan sumber energi alami, yaitu metode yang terjadi karena data atau sinyal alami yang sudah tersedia di alam. Contohnya dari metode pasif ini yang pertama yaitu ada seismik pasif. Seismik pasif ini menggunakan getaran alami seperti uh, gempa bumi ataupun getaran lainnya. Lalu ada juga metode magnetik yang kedua yaitu metode yang mengukur suatu medan magnet bumi. Dan yang ketiga yaitu metode gravitasi. Metode yang kita gunakan untuk mengukur variasi gaya gravitasi. Yang keempat ada metode magnetotelurik atau yang biasa dipanggil metode MT, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur variasi medan magnet dan listrik alami. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu metode radiometri. Radiometri sendiri ini metode yang kita gunakan untuk mengukur radiasi alami dari dari batuan. Oke, mungkin itu penjelasan dari dua metode geofisika. Lalu selanjutnya kita akan bahas secara rinci metode yang biasa kita gunakan secara umum. Yang pertama yaitu metode seismik, yaitu metode yang pastinya anak-anak geofisika paling umum sudah mengetahuinya. Oke, untuk konsepnya sendiri, metode seismik ini menggunakan gelombang seismik yang bisa juga bersumber dari buatan atau yang biasa kita sebut aktif. Metode tersebut bersumber dari dinamit ataupun palu dan dari alami sendiri ataupun pasif, yaitu menggunakan pemicu seperti gempa bumi. Lalu gelombang ini merambat melalui batuan dan dipantulkan atau dibiaskan tergantung sifat elastis batuan seperti kecepatan gelombang yang biasa disimbolkan B atau S serta densitas. Lalu untuk pengaplikasiannya metode ini biasanya yang kita gunakan untuk eksplorasi migas ataupun minyak dan gas. Lalu ada juga kita gunakan untuk geoteknik yang misalnya kita gunakan untuk melakukan suatu pondasi ataupun terowongan. Dan yang terakhir yaitu studi kegempaan. Lalu untuk perbedaan dari aktif atau pasifnya sendiri di metode seismik ini, yang pertama yaitu aktif.
metode seismik ini bersumber dari dinamit, vibroseis, dan juga palu. Dan memancarkan gelombang lalu diterima oleh sensor. Yang biasa apabila di darat yaitu geofon, ataupun di laut yaitu hydrofon. Lalu untuk pasif sendiri, yaitu mengandalkan gelombang alami dari gempa bumi ataupun noise ambient. Selanjutnya parameter yang diukur. Parameter yang diukur untuk metode seismik ini yang pertama yaitu waktu tiba gelombang ataupun travel time. Lalu ada juga amplitude dan frekuensi. Dan yang terakhir untuk luarannya, dari pengukuran ini kita dapat mendapatkan suatu model bahwa permukaan berupa kecepatan gelombang yang disimbolkan Vp dan Vs. Lalu ada juga densitas, yaitu kepadatan atau ketebalan suatu material. Lalu ada juga struktur lapisan yang biasa diibaratkan dengan 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan yang terakhir yaitu sifat-sifat elastis lainnya ataupun sifat-sifat elastis batuan. Lalu dari gambar tersebut kita mendapatkan dua analisis. Yang pertama yaitu seismic refraction method yang di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan gambar yaitu seismic reflection method. Jadi perbedaan kedua ini yaitu yang pertama refraksi, seismic refraksi, yang dimana gelombang ini dibiaskan melewati batas antar lapisan. Berbeda halnya dengan refleksi. Refleksi ini di mana gelombang dipantulkan kembali ke permukaan lalu ditangkap oleh sensor. Jadi perbedaan kedua metode ini dapat dilihat dari gelombang. Yang pertama refraksi, gelombang tersebut dibiaskan, dan yang kedua refleksi, gelombang tersebut dipantulkan kembali. Jadi kesimpulan dari metode seismik ini yaitu metode yang cukup dibilang cukup bagus dan sangat powerful untuk memetakan kondisi bawah tanah, baik untuk kepentingan eksplorasi sumber daya maupun kita gunakan untuk mitigasi bencana. Oke. Untuk selanjutnya metode yang kita akan bahas selanjutnya yaitu resistivitas listrik. Resistivitas listrik ini merupakan salah satu metode geofisika yang kita gunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan. Untuk konsep dari metode ini yaitu bekerja dengan mengukur resistivitas batuan dengan cara apa? Dengan cara menyuntikkan arus listrik ke tanah. Lalu mengukur respon berupa beta potensial. Di sisi lain, nilai resistivitas yang diukur akan sangat tergantung pada kandungan fluida, mineral konduktif, dan juga porositas batuan. Lalu kita dapatkan akuisisi data, yang dimana pengukuran ini dilakukan secara aktif, dimana terdapat dua macam elektroda. Yang pertama yaitu elektroda arus A sampai B, yang kita gunakan untuk mengalirkan listrik. Lalu ada juga elektroda potensial M sampai N yang kita gunakan untuk mengukur beta tegangan. Lalu untuk parameternya sendiri, kita dapat mengukur suatu beta potensial atau voltage dan juga arus untuk menghitung resistivitas temu. Untuk keluarannya dari metode ini yaitu kita dapat membuat peta bawah permukaan berdasarkan variasi resistivitas, dan juga hasil tersebut dapat memberi kita gambaran tentang yang pertama yaitu kandungan fluida atau kandungan air tanah. Lalu ada juga sebaran mineral yang bersifat konduktif dan juga zona jenuh air atau batuan kering. Lalu untuk aplikasinya sendiri kita biasa menggunakan metode ini untuk mengaplikasikan ke eksplorasi air tanah, lalu untuk pemetaan mineral bawah permukaan, dan juga studi lingkungan seperti pencemaran tanah. Dan mungkin dapat dilihat
pada gambar di bawah tersebut merupakan hasil interpretasi resistivitas berupa penampang bawah tanah. Dengan di mana pada di bawah gambar penampang tersebut terdapat beberapa nilai dan juga berbagai data yang merupakan indikasi dari kondisi geologi pada area tersebut. Jadi pada intinya kita dapat menentukan berapa nilai yang didapat dari hasil interpretasi resistivitas dari penampang bawah tanah tersebut. Jadi kesimpulannya metode ini cukup efektif untuk menginvestigasi suatu bawah tanah yang terutama berhubungan dengan kandungan air ataupun mineral. Oke. Untuk metode selanjutnya atau metode ketiga yaitu ground penetrating radar atau yang biasa kita sebut GPR. GPR ini bekerja dengan cara memancarkan gelombang elektromagnetik yang biasa berfrekuensi tinggi. Biasanya tergolong antara 10 MHz hingga 2,6 GHz dari dalam tanah. Refleksi sinyal ini terjadi pada batas antar lapisan yang memiliki kontras permitivitas listrik. Untuk akuisisi data sendiri yaitu GPR ini merupakan metode menggunakan sistem aktif di mana antena pemancar dan penerima ini digeser di permukaan tanah dan juga sinyal yang dipantulkan oleh lapisan bawah tanah akan direkam. Untuk parameter yang diukur yaitu pertama waktu tiba sinyal pantul dan juga amplitude sinyal pantul. Kedua parameter ini yang kita gunakan untuk mengetahui kedalaman dan jenis objek ataupun lapisan. Lalu untuk keluarannya sendiri yaitu metode ini menghasilkan yang pertama yaitu profil kedalaman berdasarkan variasi permitivitas dan konduktivitas dan juga menghasilkan deteksi objek dangkal yaitu seperti pipa, kuburan ataupun struktur geologi. Lalu untuk aplikasinya sendiri biasa kita GPR gunakan untuk aplikasikan di bidang yang pertama yaitu arkeologi. Misalnya untuk menemukan struktur bangunan tua ataupun gedung-gedung tua. Lalu kita juga gunakan di bidang utilitas bawah tanah seperti mendeteksi kabel dan juga pipa. Dan yang terakhir yaitu kita gunakan metode ini di bidang geoteknik untuk studi struktur pada tanah yang dangkal. Oke, jadi menurut saya kenapa saya mencantumkan dua gambar tersebut yaitu yang pertama di sebelah kiri atas yaitu merupakan gambar atau sketsa di mana sinyal yang dikirim akan dipantulkan kembali dari berbagai lapisan tanah. Dan pada gambar di kanan atas itu merupakan sketsa alat bagaimana GPR tersebut digeser di permukaan dalam berbagai kedalaman saat survei. Jadi kesimpulannya dari metode ground penetrating radar atau GPR ini menurut saya sangat cocok untuk digunakan sebagai eksplorasi dangkal dengan resolusi yang tinggi tanpa harus menggali permukaan tersebut. Lalu untuk metode selanjutnya yaitu metode magnetik. Metode magnetik ini juga merupakan salah satu metode geofisika yang tergolong pasif di mana digunakan untuk mendeteksi variasi medan magnet bumi. Jadi untuk konsep dasar tersebut menggunakan metode yang mengukur variasi medan magnet bumi yang disebabkan oleh perbedaan sifat kemagnetan batuan atau yang biasa kita sebut dengan
suseptibilitas magnetik buatan. Oke, biasanya metode ini berasal dari kandungan mineral seperti magnetit ataupun basal. Mungkin untuk akuisisi datanya sendiri yaitu seperti yang sudah saya bilang tadi, metode ini termasuk pasif, yang artinya tidak memerlukan sumber energi buatan, dan pengukuran dilakukan menggunakan alat magnetometer, baik tipe proton precession maupun tipe cesium vapor. Biasanya survei ini dapat dilakukan di darat, di udara, ataupun di laut. Lalu untuk parameter yang kita ukur yaitu anomali medan magnet total yang diukur dalam satuan nanotesla. Lalu untuk keluarannya sendiri, metode ini dapat menghasilkan yang pertama yaitu peta anomali magnetik. Lalu ada informasi tentang struktur geologi seperti patahan ataupun intrusi. Lalu ada juga kita dapat mendeteksi zona mineralisasi. Lalu untuk aplikasinya sendiri, metode magnetik ini biasanya banyak digunakan di eksplorasi biji besi, lalu studi vulkanologi, dan juga penelitian arkeologi seperti pencarian struktur kuno ataupun bangunan kuno lainnya. Lalu dapat dilihat pada gambar tersebut, gambar tersebut merupakan hasil peta anomali magnetik, yang dimana warna-warna itu menunjukkan nilai anomali medan magnet yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, metode ini sangat efektif untuk memetakan kandungan mineral bermagnet dan juga struktur bawah permukaan tanpa perlu menggali. Seperti metode sebelumnya yaitu ground penetrating radar, metode yang dapat digunakan tanpa perlu menggali suatu permukaan. Lalu kita next ke metode yang terakhir, yaitu metode gravitasi. Metode gravitasi ini juga merupakan salah satu metode geofisika yang tergolong pasif, yang kita gunakan untuk mengukur dan juga menyelidiki perbedaan densitas batuan pada bawah permukaan. Untuk konsep metode ini bekerja dengan cara mendeteksi variasi percepatan gravitasi bumi yang terjadi akibat adanya suatu perbedaan densitas batuan. Contohnya yaitu seperti keberadaan garam ataupun batuan dasar yang memiliki densitas kontras dengan batuan-batuan sekitarnya. Untuk akuisisi data pada metode tersebut, metode ini tergolong pasif dan juga menggunakan alat yang disebut gravimeter. Gravimeter sendiri terdapat dua jenis, yaitu yang pertama jenis absolut ataupun juga relatif. Lalu untuk pengukuran ini dilakukan di berbagai stasiun yang tersebar di area survei yang kita akan gunakan. Selain itu untuk parameter yang kita ukur yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu anomali gravitasi, tapi dengan satuan mili Galileo. Lalu untuk keluarannya, metode ini menghasilkan suatu model densitas pada bawah permukaan. Lalu ada juga struktur cekungan, lalu sedimenter, dan juga intrusi batuan. Lalu untuk parameternya sendiri, parameter ini kita gunakan untuk eksplorasi migas ataupun minyak dan gas. Lalu kita gunakan juga metode ini untuk melakukan penelitian geodesi dan juga untuk studi tektonik. Lalu dapat dilihat pada dua gambar yang telah disajikan. Untuk di gambar yang sebelah kiri merupakan peta kontur anomali gravitasi. Lalu untuk yang sebelah kanan yaitu interpretasi model struktur bawah permukaan. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan wujud dari realisasi dari peta kontur tersebut, dan untuk yang di sebelah kanan yaitu hasil
interpretasi setelah dianalisis dari suatu model struktur bawah permukaan. Jadi menurut saya kesimpulan dari metode gravitasi ini merupakan metode yang sama seperti sebelumnya, cukup efektif kita gunakan untuk mendeteksi suatu variasi densitas besar dalam skala regional maupun lokal. Jadi menurut saya dari semua metode yang telah dipaparkan, terdapat 5 metode yang saling melengkapi satu sama lain dan juga digunakan sesuai tujuan survei. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, kita harus membuat persepsi dan persamaan yang relevan dengan metode yang akan kita gunakan. Lalu ada juga metode-metode yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai kedalaman target ataupun juga mengukur suatu nilai dalam bawah permukaan tersebut dan juga kondisi geologi lapangan. Oke, mungkin cukup dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang metode-metode geologi atau yang biasa metode geofisika yang sering kita gunakan pada ahli-ahli geofisikawan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.